Dulu, di Indonesia, kereta api ditarik oleh lokomotif uap. Namun, teknologi lokomotif uap ini punya banyak kelemahan. Lumayan boros bahan bakar, membutuhkan banyak air, dan perawatannya mahal. Suku cadangnya pun makin sulit ditemukan. Hal tersebutlah yang menyebabkan perlahan-lahan lokomotif uap mulai ditinggalkan dan digantikan oleh lokomotif diesel elektrik. Inilah awal mula kehadiran lokomotif Cise 200, lokomotif yang mengubah wajah perkereta apian Indonesia. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Di tahun 1950-an, Indonesia berusaha memodernisasi transportasi kereta api. Pemerintah sadar bahwa jika terus mengandalkan lokomotif uap, biaya operasional akan semakin tinggi, sementara efektivitasnya justru menurun. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya dipilihlah lokomotif diesel elektrik sebagai solusi terbaik. Pada 4 Desember 1951, pemerintah Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 27 unit lokomotif diesel elektrik dari General Electric, Amerika Serikat. 2 tahun kemudian, tepatnya 8 September 1953, 2 unit pertama lokomotif Cise 200 tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dengan kapal SS Steel Advocati. Karena bobotnya yang besar, bagian bogi dan bodi lokomotif harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum bisa dibawa ke darat. Pada Januari 1954, semua unit telah tiba dan siap dioperasikan. Lokomotif CC200 adalah lokomotif diesel elektrik pertama di Indonesia. Desainnya unik dengan bodi berbentuk shovel nose tanpa moncong di bagian depan dan memiliki 2 kabin. Lokomotif ini berukuran panjang 17 meter, lebar hampir 3 meter, dan tinggi sekitar 3,6 meter. Mesinnya menggunakan Alco 1234E dengan 12 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 1.750 horsepower. Kecepatannya bisa mencapai 110 km per jam, jauh lebih cepat dibandingkan lokomotif uap. Namun, ada satu hal yang menarik dari desain lokomotif CC200. Awalnya, lokomotif ini hanya dirancang dengan 6 gandar penggerak. Tetapi, karena kondisi rel di Indonesia saat itu belum cukup kuat untuk menahan beban gandar yang berat, akhirnya ditambahkan 2 gandar idle agar distribusi beban lebih merata. Meskipun ini membantu mengurangi tekanan pada rel, ada efek sampingnya. Daya traksi lokomotif jadi kurang maksimal dan sering mengalami selip saat melewati tanjakan. Setelah tiba di Indonesia, lokomotif CC200 menjalani serangkaian uji coba. Pada 2 Oktober 1953, lokomotif ini diuji di lintas Manggarai, Tanah Abang. 7 hari kemudian, uji coba diperluas hingga ke Bandung. Namun, momen paling bersejarah terjadi pada 22 November 1953, ketika Presiden Soekarno dan rombongan naik lokomotif Cise 200 dari Gambir ke Bogor. Bahkan, di tengah perjalanan, Presiden Soekarno sempat menjadi masinis dan mengemudikan lokomotif ini secara langsung. Setelah melalui berbagai uji coba, lokomotif CC200 resmi mulai beroperasi pada 1 Desember 1953, melayani rute kereta cepat Bandung, Jakarta, KA Kilat Jakarta, Surabaya Pasar Turi, serta KA Kilat lain menyusul kemudian. Namun, seiring berjalannya waktu, lokomotif CC200 mulai menghadapi kendala besar. Suku cadang untuk lokomotif ini semakin sulit ditemukan. Hanya 7 unit yang masih bisa dioperasikan pada akhir 1970-an. Selain itu, situasi ekonomi nasional saat itu menyebabkan harga suku cadang semakin mahal, membuat perawatan lokomotif ini menjadi beban bagi perkeretaapian Indonesia. Memasuki tahun 1970-an, lokomotif CC200 mulai dialihkan untuk menarik kereta barang. Tetapi pada tahun 2000, hanya tersisa 1 unit yang masih bertahan, yaitu lokomotif Cise 2000 nomor 15. Namun, lokomotif ini sudah tidak lagi digunakan untuk menarik kereta penumpang maupun barang. Saat ini, satu-satunya lokomotif CC200 yang tersisa bisa ditemukan di Museum Kereta Api Ambarawa. Lokomotif ini bukan sekadar besi tua, melainkan simbol perubahan besar dalam dunia perkeretaapian Indonesia. Dari lokomotif uap yang boros hingga diesel elektrik yang lebih efisien, lokomotif CC200 menjadi awal dari era baru transportasi kereta di negeri ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah lokomotif CC200 masih pantas disebut sebagai legenda perkeretaapian Indonesia? Beritahu pendapatmu di kolom komentar.
Dan jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya.